Arsitektur enterprise itu ibarat peta strategis untuk organisasi, semacam blueprint digital yang menghubungkan bisnis dan teknologi. Bayangkan kamu punya toko kopi kekinian di Gorontalo, ya semacam Kopi Pinogu yang viral. Dalam usaha itu, kamu harus tahu semua komponen, resep kopi, cara bikin, siapa yang jualan, aplikasi pesan antar, hingga bagaimana interaksi dengan pelanggan di Instagram atau WhatsApp. Nah, semua itu adalah bagian dari arsitektur bisnismu. Kenapa penting? Coba bayangkan, kalau tiba-tiba pelanggan di Limboto pesan Kopi Pinogu pakai aplikasi, tapi aplikasimu malah lemot karena nggak sinkron sama data dapur. Berantakan kan? Disinilah konsep Business IT Alignment masuk. Arsitektur sistem informasi membantu bisnis seperti kamu agar komponen teknologi dan operasionalnya jalan bareng, kayak duet keyboard sama gitar di konser kampus. Video ini membahas internal drivers, yaitu faktor-faktor internal atau dari dalam yang mendorong kebutuhan akan enterprise architecture atau arsitektur enterprise. Simpelnya gini, ketika organisasi berkembang, butuh lebih dari sekadar pengaturan manual. Contohnya, kalau organisasi mahasiswa di UNJ ingin bikin sistem pendataan anggota, itu nggak cukup cuma pakai Google Sheets. Perlu sistem yang terintegrasi, biar tiap kegiatan, mulai dari seminar hingga lomba, datanya nyambung semua. Nah, enterprise architecture bikin proses ini jadi efisien karena semua komponen, orang, proses, dan teknologi diatur biar sejalan. Ada teori keren dari Henderson dan Venkatraman soal strategic alignment model. Misalnya, kalau organisasi mahasiswa punya strategi jadi panitia seminar nasional terbaik, IT-mu harus dukung itu. Misalnya dengan bikin aplikasi pendaftaran peserta yang otomatis mencetak sertifikat. Sistem ini bikin panitia nggak ribet ngeprint manual, biar fokus promosi di medsos. Gambar ini adalah Strategic Alignment Model, model keselarasan strategis, dari Henderson dan Venkatraman. Model ini menjelaskan bagaimana bisnis dan teknologi saling terhubung, agar organisasi bisa berjalan efektif. Bagian atas, strategi bisnis dan strategi IT. Business strategy atau strategi bisnis, ini adalah rencana besar organisasi untuk mencapai tujuan utamanya. Contohnya, organisasi mahasiswa di UNJ ingin menjadi penyelenggara seminar terbaik di Gorontalo. IT strategy atau strategi IT, ini adalah bagaimana teknologi mendukung strategi bisnis tadi. Contohnya, aplikasi registrasi seminar yang memudahkan peserta mendaftar secara online. Bagian bawah infrastruktur dan proses, organizational infrastructure and processes atau infrastruktur dan proses organisasi. Ini melibatkan struktur internal, seperti bagaimana panitia seminar diatur, tugas-tugas anggota, dan alur kerja. IT Infrastructure and Processes atau infrastruktur dan proses IT, bagian ini fokus pada teknologi yang digunakan, seperti server, aplikasi, atau jaringan internet untuk mendukung seminar. Dua dimensi utama, strategic fit atau kesesuaian strategis, menunjukkan bagaimana strategi bisnis dan strategi IT harus sejalan. Contohnya, kalau strategi bisnis ingin lebih banyak peserta seminar, strategi IT harus mendukung, misalnya dengan sistem pendaftaran yang cepat dan user-friendly. Functional integration atau integrasi fungsional menunjukkan bagaimana proses internal atau organisasi dan teknologi atau IT harus saling mendukung agar semua berjalan lancar. Kesimpulannya, semua bagian ini harus sinkron, strategi bisnis, strategi IT, proses organisasi, dan infrastruktur IT. Jika salah satu tidak cocok, seperti IT-nya tidak mendukung strategi, organisasi tidak akan maksimal dalam mencapai tujuannya. Kalau gambar kedua ini menunjukkan bagaimana enterprise architecture atau arsitektur perusahaan berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Penjelasan tiap lapisan. 1. Puncak, mission atau misi. Ini menjelaskan mengapa organisasi ada. Contohnya, misi organisasi mahasiswa adalah meningkatkan kompetensi anggotanya di bidang teknologi. 2. Vision atau visi, gambaran masa depan yang ingin dicapai. Misalnya, menjadi organisasi mahasiswa yang dikenal inovatif di UNJ. 3. Strategi atau strategi, rencana langkah-langkah besar untuk mencapai visi. Contohnya, menyelenggarakan pelatihan teknologi dan seminar nasional. 4. Goals atau tujuan, sasaran spesifik yang ingin dicapai. Baik dari kondisi saat ini as is menuju kondisi yang diinginkan to be. Misalnya, saat ini, anggota hanya 50 orang disebut as is, targetnya bertambah jadi 100 anggota aktif adalah to be-nya. 5. Actions atau tindakan, tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Misalnya, membuat aplikasi pendaftaran anggota atau sistem manajemen acara. 6. Enterprise architecture atau arsitektur perusahaan,
Peta yang mengatur semua komponen organisasi, seperti domain atau bagian tertentu dari organisasi. Misalnya, keuangan, sumber daya manusia, dan bagaimana semuanya saling terhubung. Arsitektur ini memastikan setiap tindakan selaras dengan tujuan organisasi. 7. Culture atau budaya. Elemen lunak seperti budaya kerja, kepemimpinan atau leadership, dan orang-orang atau people yang menjadi penggerak organisasi. Budaya ini sama pentingnya dengan teknologi dalam keberhasilan organisasi. 8. Dasar piramida, operations atau operasi. Operasi harian seperti produk atau products, proses kerja atau processes, orang-orang atau people, dan teknologi atau IT yang digunakan untuk menjalankan organisasi. Kesimpulannya, setiap lapisan dalam piramida ini saling terhubung. Enterprise architecture adalah jembatan antara strategi besar di atas dengan tindakan dan operasi harian di bawah. Jika semua berjalan harmonis, organisasi bisa mencapai misinya dengan efisien. Analoginya, ini seperti merancang sistem operasi untuk organisasi agar semua komponen berjalan lancar dari level manajemen hingga tindakan sehari-hari. Untuk gambar ketiga ini, coba bayangkan organisasi sebagai sebuah tim sepak bola. Setiap tim punya cara main berbeda, tapi mereka harus tahu kapan kerjasama dan kapan fokus pada peran masing-masing. Nah, konsep operating model ini mirip dengan strategi tim, yang dibagi menjadi 4 tipe utama berdasarkan data integration atau integrasi data, dan standardization of business processes atau standarisasi proses bisnis. Set diversification atau diversifikasi. Ciri, integrasi data rendah, standarisasi proses rendah. Contoh, di UNG punya beberapa program studi yang nggak terlalu saling terhubung, seperti Prodi Teknik Informatika dan Prodi Biologi. Masing-masing punya aturan main sendiri, jadi jarang berbagi data. Tantangan, fokus di sini adalah keahlian lokal. Tapi hati-hati, bisa jadi kurang efisien kalau butuh koordinasi antar bagian. Yang kedua, coordination atau koordinasi. Ciri, integrasi data tinggi, standarisasi proses rendah. Contoh, misalnya sistem kampus yang terhubung untuk saling berbagi data mahasiswa antara perpustakaan dan keuangan. Mahasiswa cukup 1 kali input data, tapi tiap unit tetap bebas menentukan cara kerjanya. Keuntungan, cocok untuk organisasi yang butuh kolaborasi erat tanpa mengorbankan fleksibilitas. 3. Replication atau replikasi. Ciri, integrasi data rendah, standarisasi proses tinggi. Contoh, bayangkan kamu punya warung kopi di Gorontalo, lalu membuka cabang di Limboto dengan SOP yang sama persis, tapi sistem datanya belum saling terhubung. Tantangan, fokus pada efisiensi operasional, tapi kalau cabang butuh data gabungan, bakal ribet. 4. Unification atau unifikasi. Ciri, integrasi data tinggi, standarisasi proses tinggi. Contoh, UNG punya satu sistem terpusat yang mengatur keuangan, akademik, hingga perpustakaan dengan proses yang sama di semua fakultas. Keuntungan, semua berjalan efisien dan terintegrasi, cocok untuk organisasi yang sangat terstruktur. Kesimpulan, pilih operating model yang sesuai dengan kebutuhan organisasimu. Jangan terlalu memaksakan semuanya harus terintegrasi tinggi atau standar sama, karena setiap organisasi punya keunikan. Kalau di Gorontalo, pikirkan apakah lebih penting kerjasama antar bagian atau fokus pada inovasi lokal. Jadi, apa tipe operating model favoritmu? Diversifikasi untuk kebebasan, koordinasi untuk kerjasama, replikasi untuk efisiensi, atau unifikasi untuk struktur yang solid. Arsitektur itu bukan penghalang, tapi pendorong inovasi. Sering dibilang arsitektur itu bikin kaku, padahal justru kebalikannya. Contoh konkret, dengan arsitektur yang baik, kampus bisa mudah berinovasi. Misalnya, UNG bisa mengintegrasikan data akademik dan keuangan mahasiswa. Kalau mau bayar UKT, tinggal cek data akademik langsung di aplikasi. Nggak perlu bolak-balik ke bagian administrasi. Simpel kan? Lihatlah Danau Limboto. Untuk menjaga danau tetap lestari, butuh sistem yang terintegrasi. Dari pendataan ekosistem, laporan masyarakat, hingga aksi nyata pemerintah. Semua ini bisa terhubung lewat sistem arsitektur yang jelas. Sama seperti organisasi mahasiswa UN, jika semuanya terstruktur, dari ketua hingga anggota, pasti lebih efektif. Jadi kawan-kawan, mulai dari jualan kopi, organisasi kampus, sampai pemerintah, semuanya butuh arsitektur sistem informasi, biar kerja lebih teratur, terintegrasi, dan pastinya bikin hidup lebih simpel. Jangan sampai jadi mahasiswa yang bingung sama tugas kelompok, karena data nggak sinkron. Di video ini, kita sudah mempelajari internal drivers, faktor-faktor internal yang mendorong kebutuhan akan enterprise architecture. Video selanjutnya akan membahas external drivers. Terima kasih sudah menonton.